Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lembar Kelam. Tempat misteri dan ketegangan berpadu dalam kisah yang mencekam. Pernahkah Anda mendengar tentang pemandi jenazah yang menyimpan rahasia kelam? Kisah ini bukan sekadar tentang kematian, tapi tentang jiwa yang mencari jalan pulang. Bersiaplah, karena kita akan menyelami dunia Pak Darman. Seorang pemandi jenazah yang terhormat, yang hidupnya berubah selamanya setelah kedatangan jenazah misterius. Jika Anda menyukai kisah-kisah misteri yang membuat bulu kuduk merinding, pastikan Anda like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Mari kita mulai mengungkap misteri ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang pria tua bernama Pak Darman. Usianya 63 tahun. Rambutnya sudah putih seluruhnya, namun sorot matanya tetap jernih. Ia dikenal sebagai pemandi jenazah yang paling dihormati di wilayah itu. Setiap kali ada kematian, keluarga selalu memanggilnya bukan hanya karena keahliannya, tapi juga karena kelembutan tangannya yang dipercaya membawa ketenangan bagi arwah yang ditinggalkan. Pagi itu, langit tampak mendung, walau belum ada tanda hujan. Pak Darman baru saja selesai menyeduh teh ketika suara klakson terdengar dari luar rumahnya. Sebuah mobil ambulans berhenti perlahan di depan rumah persemayaman. Dari dalam mobil, keluarlah 3 orang. Seorang pria paruh baya dan 2 perempuan muda. "Assalamualaikum," sapa pria itu dengan nada lelah. "Kami dari luar kota. Kami membawa jenazah kakak kami." Pak Darman mengangguk hormat dan membimbing mereka masuk. Di dalam ambulans, sebuah peti terbuka menampakkan tubuh seorang perempuan berusia sekitar 40-an. Wajahnya tampak tenang, namun kulitnya aneh. "Ini baru saja meninggal, Pak?" tanya Pak Darman pelan. "Pagi tadi, sekitar pukul 7, jawab si pria. "Di rumah sakit." Pak Darman mengamati lebih seksama. Kulit jenazah itu berkerut, seperti habis direndam. Rambutnya menempel di pelipis, dan pakaian yang dikenakannya tampak lembab. Ada bau yang samar, seperti air tergenang lama. "Maaf, apakah jenazah ini sempat dimandikan sebelumnya?" tanya Pak Darman. Tetap sopan. "Belum, Pak," jawab salah satu perempuan. "Kami langsung bawa ke sini begitu proses administrasi selesai." Rameses pun belum sempat memandikan. Pak Darman terdiam sejenak, sambil dibantu oleh imam, pemuda yang sudah 2 tahun magang padanya. Jenazah kemudian dipindahkan ke ruang pemandian. Imam, yang biasanya cekatan, kali ini tampak sedikit ragu. "Pak," bisiknya ketika jenazah diletakkan di atas dipan. Kulitnya lembek, seperti orang yang sudah lama di air. Pak Darman hanya menoleh sekilas dan menahan komentar. Ayat ingin membuat keluarga panik. Tapi dalam hati, ia pun merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Malam harinya, setelah keluarga pulang untuk beristirahat, Pak Darman membersihkan ruangan dan memeriksa perlengkapan mandi jenazah seperti biasa. Imam, sudah hanya suara jam tua di dinding yang menemani. Lalu terdengar suara gemercik air. Pak Darman menoleh, tidak ada keran yang terbuka, ember masih kosong. Namun dari balik tirai ruang jenazah, suara itu terdengar semakin jelas, seperti air yang menetes perlahan ke lantai, atau mungkin merembes naik dari bawah, mendekat perlahan, membuka tirai. Ruangan kosong, hening, tapi lantainya lembab. Pak Darman menghela napas panjang, hatinya mulai bertanya tanya. Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Pak Darman sepanjang malam. Ia duduk termenung di sudut ruang persemayaman, hanya ditemani lampu gantung redup dan suara detik jam yang terasa lebih lambat dari biasanya. Langkah-langkahnya pelan menuju pintu keluar. Tapi saat melewati ruang jenazah, ia berhenti. Sian. Ia merasa seperti melihat sesuatu bergerak di balik kaca kecil yang terpasang di pintu seperti bayangan samar air beriak. Padahal ruangan itu tertutup rapat. Pagi harinya, imam datang lebih awal dari biasa. "Pak, semalam saya mimpi aneh," katanya sambil meletakkan tas. Ada seorang perempuan tua berdiri di pinggir sungai. Dia, Kuma, diam, tapi matanya terus menatap saya. Pak Darman menoleh, kaget. Ia belum menceritakan apapun soal keanehan semalam. "Lalu?" tanyanya. Imam menelan ludah. Dia di air yang tenang,
tapi tubuhnya perlahan tenggelam, seperti tidak ingin ditolong. Tapi sebelum tenggelam sepenuhnya, dia sempat bilang satu kalimat, "Aku belum kembali." Pak Darman terdiam. Mereka saling memandang tanpa kata. Keduanya merasakan bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Siang itu, mereka mulai mempersiapkan perlengkapan untuk memandikan jenazah. Namun ketika mereka membuka kain penutup, Imam memundurkan tubuhnya sambil menutup hidung. "Pak, bau ini beda. Bukan bau biasa." Pak Darman mendekat, mencoba mencium dengan tenang. Benar aroma yang tercium. Bukan seperti bau tubuh yang mulai membusuk. Ada sesuatu yang lebih menusuk. Seperti air tergenang di ruang tertutup seperti sumur tua yang lama tak disentuh. Ia menyentuh lengan jenazah dengan kain hangat. Kulitnya lembek, seperti spons. Ketika ditekan perlahan, air bening merembes keluar. Bukan dari luka, tapi dari pori-pori kulit jenazah itu. Seolah menyimpan air di dalam tubuhnya. "Imam, kamu bilang mimpi semalam ada sungai kan?" Imam mengangguk pelan. Pak Darman mengajak Imam duduk. Ia merasa mereka harus tahu lebih banyak. Mereka memanggil kembali keluarga jenazah sore itu. "Maaf, boleh saya tahu lebih dalam tentang tempat tinggal almarhumah semasa hidupnya?" Tanya Pak Darman sopan. Pria paruh baya itu terlihat ragu, lalu menjawab, "Rumahnya di pinggir desa tua. Dulu pernah ada banjir besar. Beberapa tahun lalu, banyak rumah hanyut, termasuk rumah lama kakak saya. Tapi beliau membangun kembali di tempat yang sama. Dan beliau ditemukan wafat di rumah itu." Pria itu menggeleng. "Bukan, beliau hilang pagi-pagi. Ditemukan siangnya di sumur belakang rumah. Tapi menurut dokter, beliau sudah meninggal sebelum tenggelam. Katanya, jantungnya berhenti karena syok." Pak Darman menelan ludah. Imam langsung teringat pada mimpinya perempuan yang tenggelam perlahan, tanpa perlawanan. Sebelum mereka pulang, adik perempuan jenazah memberikan satu benda kecil yang sempat ditemukan di tangan kakaknya. "Ini diselipkan di jemarinya waktu ditemukan," katanya sambil menyerahkan sebuah kancing kain berwarna biru tua, berkarat dan berbau lembab. Pak Darman memegangnya. Kancing itu dingin dan tiba-tiba ia merasa seperti berdiri di tengah genangan. Padahal lantai di bawahnya tetap kering. Malam itu, suara gemercik kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan hanya dari satu titik. Air terdengar seperti menetes dari langit-langit, dari sudut ruangan, bahkan dari balik rak buku. Pak Darman tahu, ini baru permulaan. Malam itu, ia tidak tidur. Duduk berselimut sarung di kursi kayu dekat ruang jenazah. Ia menunggu dalam hening. Suara tetesan air masih terdengar, tapi tak ada air dimanapun. Hanya yang seolah datang dari balik tembok. Pukul 2:13 dini hari. Terdengar bunyi gesekan halus dari dalam ruang jenazah. Seperti kain basah yang diseret perlahan. Pak Darman bangkit, menyalakan lampu, dan mendekat dengan hati-hati. Ia tahu, ia sendiri tak ada siapapun di rumah itu selain dirinya. Ketika ia membuka pintu ruang jenazah, lantainya benar-benar basah. Ada genangan tipis yang merembes keluar dari bawah dipan tempat jenazah dibaringkan. Tak ada keran yang bocor, tak ada sumber air, dan tak ada hujan sejak kemarin. Ia melangkah masuk, menahan napas, lalu dilihatnya satu hal kecil yang membuat bulu kuduknya merinding. Jejak kaki basah. Ukurannya kecil, seperti kaki perempuan, tapi hanya satu arah, menuju dinding. Tidak kembali. Pagi harinya, Imam datang membawa raut wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Pak," katanya pelan, "saya mimpi lagi." Pak Darman menatapnya dalam-dalam. "Masih tentang perempuan tua itu?" Imam mengangguk. Tapi sekarang dia tidak sendiri. Di belakangnya ada sumur. Dia berdiri di bibir sumur, dan saya bisa lihat airnya berputar sendiri, seperti menarik, seperti memanggil. Suara Imam gemetar. Lalu saya melihat dia menunjuk ke dalam air, dan saya mendengar bisikan, "Bukan rumahku. Aku belum kembali ke tempat yang menarikku." Pak Darman mengusap wajahnya perlahan. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar mimpi. Hari itu, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah tempat jenazah ditemukan. Pak Darman menghubungi seorang kenalannya yang tinggal di desa yang sama. Dari percakapan lewat telepon yang panjang dan pelan,
Ia mendopet satu. Fakta yang membuat bulu kuduknya semakin dingin, sumur di belakang rumah itu bukan sumur biasa. Konon, sebelum banjir besar belasan tahun lalu, sumur itu adalah tempat ditemukan 3 jasad anak kecil yang hilang bermain saat hujan deras. Sejak kejadian itu, warga sekitar percaya sumur itu mengambil siapa yang tidak berpamitan saat pergi jauh. Dulu, orang-orang selalu meninggalkan bunga atau doa tiap kali hendak pindah rumah, supaya tidak ada yang tertinggal, kata narasumber. Itu lirih, tapi sekarang orang sudah lupa. Pak Darman memandangi kancing berkarat yang masih disimpannya dalam kain putih. Entah kenapa, kancing itu terasa semakin dingin, seperti baru saja direndam air semalaman. Sore harinya, Imam memutuskan membersihkan ruang jenazah. Saat ia sedang menyapu bagian bawah dipan, ia menemukan satu hal yang membuat napasnya tercekat. Lembaran kain kafan cadangan yang belum digunakan. Sudah lembab, tidak basah karena terkena air luar, tapi basah dari dalam, seperti menyerap kelembapan dari udara yang tidak terlihat. Imam terdiam, lalu mendadak ia berseru pelan, Pak Darman datang." Menatapnya, Imam menunjuk ke arah lantai di balik rak. Pak Darman mendekat. Di sana, perlahan muncul titik-titik air membasahi lantai satu persatu, seperti menetes dari langit-langit padahal tak ada air di atasnya. Titik-titik itu membentuk jejak menuju arah pintu. Pak Darman menunduk, lalu berbisik pelan. Dia ingin pergi, tapi belum tahu kemana. Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut tipis yang sulit dihalau. Imam dan Pak Darman berdiri membeku, hanya memandangi lantai yang kini perlahan mengilap oleh air yang entah dari mana datangnya. Langkah Pak Darman terasa berat saat ia mendekati jenazah. Ia menatap wajah almarhumah yang sejak hari pertama tak banyak berubah tenang, namun sekarang tampak lebih pucat dari sebelumnya. Anehnya, rambut yang semula kering kini tampak lepek, seperti habis disiram. Tanpa sadar, Pak Darman mengulurkan tangan untuk merapikan heli-heli rambut itu. Dan saat jemarinya menyentuh dahi sang jenazah, tubuh itu bergerak pelan. Bukan kejang, bukan bangkit, hanya bernafas sekali. Imam melangkah mundur, menahan napas. Tapi Pak Darman tetap tenang, menutup mata sesaat, dan berkata pelan, "Apa yang kau cari? Wahai jiwa yang belum tenang." Dan saat itu terjadi, lampu gantung berayun lembut meski tak ada angin. Tirai tipis bergeser sedikit dan dari lantai genangan air membentuk pola memanjang, seperti aliran kecil yang menuntun ke arah pintu keluar. Pak Darman mengikuti arah air itu dengan pandangan matanya. Ia mengerti, ini bukan pertanda buruk, ini permintaan. Keesokan harinya, keluarga jenazah kembali datang membawa perlengkapan pemakaman. Imam memberanikan diri bertanya tentang sumur tempat jenazah ditemukan. Salah satu adik almarhumah, perempuan berjilbab ungu, menjawab lirih, "Sumur itu sudah ditutup sekarang, Pak. Diberi beton, karena katanya tidak baik terlalu lama terbuka." Darman mengangguk. Ia lalu mengutarakan permintaannya. "Izinkan saya dan Imam mengantar jenazah kembali ke tempat itu. Meski hanya sejenak, tidak untuk dikubur di sana, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai." Keluarga sempat ragu, tapi akhirnya setuju dengan syarat jenazah tetap dimakamkan di tanah keluarga, bukan di dekat sumur. Siang harinya, mobil jenazah melaju perlahan menuju desa tempat almarhumah tinggal. Imam duduk di samping Pak Darman, menggenggam kancing biru berkarat yang dibungkus kain putih. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Desa itu tenang, terlalu tenang, tak terdengar suara ayam, anak-anak, atau angin. Hanya desir air dari kejauhan, entah dari mana. Sumur itu masih ada. Meski sudah ditutup beton, di sekelilingnya tumbuh lumut hijau yang tebal. Saat jenazah didekatkan, mendadak udara di sekitar menjadi lebih hangat. Imam bahkan merasa napasnya berembun. Pak Darman membuka jendela mobil jenazah dan menunduk pelan, berdoa dalam hati. Lalu ia membuka kain kafan sedikit di bagian atas, memperlihatkan wajah jenazah. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari pertama, bibir jenazah itu melengkung tipis.
bukan senyuman lebar, tapi senyuman pulang. Tiba-tiba, kancing biru di tangan Imam terasa lalu retak dan pecah perlahan menjadi dua, menyisakan serpihan halus di lantai mobil, tanpa suara, tanpa guncangan, hanya keheningan yang damai. Pak Darman menarik napas panjang. Ia sudah tahu kemana harus pulang. Beberapa jam kemudian, pemakaman tetap dilangsungkan di tempat semula. Keluarga menangis dengan tenang. Imam membantu dengan hati ringan, meski dalam diam. Ia merasa seolah baru saja mengantar seseorang kembali ke dirinya sendiri. Namun, malam itu, ketika semuanya sudah selesai, Imam tidak pulang. Pak Darman baru menyadarinya saat waktu menunjukkan pukul 9 malam. Rumah persemayaman sudah sepi. Semua perlengkapan sudah dibereskan sejak sore. Imam biasanya pamit sebelum maghrib. Tapi kali ini tak ada kabar, tak ada pesan, ditelepon, tak aktif. Dicari ke rumah kontrakannya pun kosong. Sepatu dan tas kecilnya masih tertinggal di pojok ruangan belakang. Seperti ia hanya keluar sebentar tapi tak pernah kembali. Pak Darman duduk diam di teras rumah jenazah. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Hening, udara lembab, dan samar-samar ia kembali mencium aroma air sumur yang familiar. Ia masuk ke dalam, lampu gantung berayun perlahan. Seperti waktu-waktu sebelumnya, tapi kali ini tidak ada suara air menetes, yang ada hanya lantai dan basah. Pak Darman berjalan perlahan, menyusuri lorong, menuju ruang jenazah. Cahaya lampu menyinari jejak kaki kecil berair yang muncul satu persatu, menuju pintu belakang. Ia mengikuti jejak itu, sampai ke pekarangan belakang, tempat wudhu yang tak pernah dipakai. Dan di sanalah ia melihatnya. Ember logam yang sudah lama tergantung, perlahan bergoyang. Padahal tidak ada angin. Ia mendekat. Tepat saat tangannya menyentuh pinggiran ember itu, tetesan air jatuh bukan dari atas, tapi dari dalam ember yang kosong. Tok, tok, pelan dan berirama. Pak Darman memejamkan mata. Suara itu sama seperti yang ia dengar malam pertama jenazah datang. Keesokan harinya, kabar hilangnya Imam mulai menyebar. Tetangga bertanya, rekan sesama petugas menghubungi. Tak ada yang tahu kemana Imam pergi. Tidak ada tanda-tanda dia kabur, tidak ada masalah keluarga, tidak ada keluhan sebelumnya, hanya hilang begitu saja. Namun ada satu hal yang aneh. Sejak malam itu, rumah jenazah Pak Darman mulai digenangi air. Tipis, seperti embun membeku menjadi genangan. Setiap pagi, lantai basah, dinding mulai mengelupas karena lembab, tapi tidak pernah ada bocoran. Tidak ada pipa pecah, tukang bangunan pun bingung. Seorang warga bahkan pernah berkata dengan bisik-bisik, seolah-olah rumah itu sedang menyimpan dan menangisi sesuatu yang belum pulang. Pak Darman hanya terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. 2 minggu setelah kepergian Imam, Pak Darman pergi sendiri ke desa tempat jenazah dulu ditemukan. Ia berdiri di depan sumur yang kini sudah disemen rapi, tapi lumut masih tumbuh lebat di atasnya. Siala tempot itu masih hidup, masih bernapas. Ia menaruh kain putih kecil di atas beton sumur. Isinya hanya pecahan kancing biru yang telah ia simpan selama ini dan sehelai doa yang ditulisnya semalam untuk jiwa-jiwa yang belum tahu arah pulang. Semoga sungai tak lagi menelan dan tanah menjadi pelukan, bukan penjara. Lalu ia berdiri, menunduk, dan mendengar suara air dari balik tanah. Tenang, mengalir, seperti menerima. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pemandi jenazah, Pak Darman menangis. Tangis itu bukan karena takut, bukan pula karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa tidak tahu harus berbuat apa. Selama puluhan tahun, ia memandikan ratusan jenazah, mengantar mereka menuju peristirahatan terakhir dengan tenang, dengan yakin. Tapi kisah kali ini berbeda. Ia tidak hanya diminta membersihkan tubuh, ia diminta memahami luka jiwa. Beberapa bulan berlalu, rumah jenazah yang dulu selalu dipenuhi kegiatan, kini sepi. Pak Darman sudah tak lagi menerima panggilan. Ia pensiun lebih awal dan memilih tinggal di desa kecil, dekat sungai, Tekjo, Dori, sumur yang dulu jadi pusat kisah ini.
Orang-orang bertanya-tanya, tapi ia tidak banyak bercerita, hanya tersenyum tipis saat ditanya. Lalu menjawab, terkadang air mengalir ke tempat yang tak kita mengerti. Tapi itu bukan berarti ia salah arah. Ia hanya pulang lewat jalan yang berbeda. Imam tak pernah ditemukan. Namun Pak Darman percaya muridnya itu tidak hilang. Ia percaya Imam telah dipanggil untuk menemani jiwa yang belum tenang, atau mungkin menjadi jembatan bagi mereka yang ingin pulang, tapi tak tahu harus lewat mana. Di malam-malam tertentu, saat langit bersih dan bintang tampak banyak, Pak Darman duduk di samping sungai. Ia menatap air yang mengalir pelan, dan terkadang songgot jurang. Ia mencium aroma air yang sama seperti malam-malam dulu. Namun kini, aroma itu tak membuatnya sifat, tidak membuatnya takut. Aroma itu tenang, damai, seperti salam perpisahan dari seseorang yang sudah menemukan jalannya. Kini, setiap kali orang bertanya, apa yang paling berat dari menjadi pemandi jenazah? Pak Darman tak lagi menjawab soal fisik atau soal waktu. Ia hanya berkata, yang paling berat adalah saat kau tahu bahwa bukan tubuh yang ingin dibersihkan, tapi kenangan, penyesalan, dan tangisan yang tak pernah terdengar. Dan jika orang itu terus bertanya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pak Darman akan tersenyum, menatap ke arah sumur tua, dan menjawab pelan, bersihkan dengan ikhlas, iringi dengan doa, dan biarkan air membawa sisanya pulang. Itulah kisah Pak Darman dan jenazah misterius di episode pertama ini. Bagaimana menurut Anda? Apa yang sebenarnya terjadi dengan jenazah tersebut? Jangan ragu untuk memberikan teori dan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Lembar Kelam untuk episode selanjutnya yang akan semakin mengungkap misteri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.